Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Kaligrafi. Senang sekali ya bisa ketemu lagi di sini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya nih, siap ngobrolin yang seru-seru lagi. Hari ini kita mau bahas cerita yang, unik sekaligus bikin senyum-senyum sendiri nih. Sumbernya dari buku Kisah-Kisah Kaligrafi karya Pak Didin Sirojudin AR. Oh, buku yang legendaris itu ya? Cerita yang mana nih? Yang judul babnya aja udah menggelitik. Bang Haji menilep titik dan harokat. Sungguh terlalu. Haha, wah dari judulnya aja udah kebayang ya. Pasti soal haji yang agak nyeleneh. Betul. Jadi ceritanya ini tentang seorang haji, kayaknya sih baru pulang dari Tanah Suci. Tapi, perilakunya itu loh. Dia manfaatin celah di tulisan Arab kuno. Maksudnya tulisan Arab gundul yang belum ada titik sama harokatnya? Nah, itu dia. Dia manfaatin itu buat kepentingan pribadinya. Mari kita bedah bareng-bareng deh, Sobat Kaligrafi. Oke, siap. Jadi kita mau lihat ceritanya, terus pentingnya titik harokat itu, dan mungkin kaitannya sama konsep haji mabrur mardut ya? Tepat. Dan apa sih relevansinya buat kita semua? Oke, kita mulai dari konteksnya dulu ya. Cerita ini kan dibuka dengan perbedaan antara haji mabrur sama haji mardut. Iya, ini penting banget sebagai dasar ceritanya. Haji mabrur itu kan yang hajinya diterima, balasannya surga, sesuai sabda Nabi ya. Betul. Haji mabrur balasannya tiada lain kecuali surga. Nah, sebaliknya ada haji mardut yang hajinya ditolak. Dan balasannya pun, wah cukup keras ya digambarkannya. Sesuatu seperti bekal muharam, perjalanan muharam, hajimu ditolak, gitu kan ya? Iya, intinya gitu. Jadi ini semacam pengingat. Gimana sih seharusnya perilaku orang setelah haji? Nah, kisah Bang Haji ini main di area itu. Oke, paham. Jadi dia ini contoh yang kurang baik gitu ya. Bisa dibilang gitu. Jadi masuk ke ceritanya nih. Ada calon haji dari Mesir, dia nitip surat. Uniknya, tanpa amplop. Wah, nekat juga ya. Dititipin ke siapa? Ke tetangganya ini, si Bang Haji. Suratnya buat temen si calon haji di Madinah. Terus apa isi suratnya? Nah, pas Bang Haji udah pulang haji, si calon haji ini nanya dong, ada titipan apa aja? Bang Haji bilang cuma surat itu. Penasaran kan si calon haji, minta dibacain. Dibacain sama Bang Haji. Tulisan Arab gundul gitu? Iya, dan Bang Haji ini, wah lancar banget bacanya. Dia baca sebagai Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Penggalan Al-Fatihah. Alamak, kesannya kan jadi alim banget ya. Padahal disinilah liciknya. Tulisan Arab tanpa titik dan harokat itu kan ambigu banget ya zaman dulu. Satu rentetan huruf bisa dibaca macam-macam. Betul sekali, tergantung siapa yang baca dan niatnya apa. Hehehe. Ini celah yang dimanfaatkan Bang Haji rupanya. Nah, puncaknya nih, pas surat itu akhirnya sampai dan dibaca dengan benar, mungkin sama si teman di Madinah atau si calon haji sendiri yang udah curiga. Jeng jeng jeng, apa jadinya? Tulisan yang sama itu ternyata bisa dibaca jadi ataka bi abdin wa ataka bi sab'in. Waduh, artinya apa tuh? Kayaknya jauh banget dari Al-Fatihah ya. Jauh banget. Artinya itu kurang lebih minta dikirim seorang hamba sahaya dan 70 ekor kambing. Astagfirullah. Ini sih niatnya udah lain banget ya. Beli baju koko di Tanah Abang, malah minta kambing segambreng. Bang Haji, Bang Haji. Kebayangkan kagetnya si calon haji? Langsung nyeletuk dia. Duh, Bang Haji baru pulang haji sehari udah bohong. Berani-beraninya menilep titik dan harokat. Sungguh terlalu. Iya, emang terlalu sih. Tapi ini kan bukan cuma soal Bang Haji yang nggak jujur ya. Ada pelajaran penting soal tulisan Arabnya sendiri. Betul banget. Ini nunjukin betapa pentingnya akhirnya ada titik sama harokat gitu ya kan. Untuk memastikan makna apalagi buat teks suci kayak Al-Quran. Tepat. Kebutuhan akan kejelasan makna inilah yang mendorong standarisasi penulisan Arab. Ambiguitas yang dimainin Bang Haji jadi nggak mungkin lagi kalau teksnya udah lengkap titik harokatnya. Ini bukti evolusi kaligrafi juga. Jadi buat sobat kaligrafi semua, apa nih pelajarannya? Kisah Bang Haji ini, ya sampai ketawa, kita jadi tahu pentingnya detail kecil kayak titik dan harokat itu. Bisa fatal salahnya. Lebih luas lagi, ini soal interpretasi Sobat Kaligrafi. Gimana detail itu bisa mengubah makna total? Coba deh pikirin.
Dalam obrolan kita sehari-hari aja sering kan ada salah paham gara-gara ambigu. Sengaja atau nggak sengaja. Iya juga ya. Kadang di chat aja bisa salah paham gara-gara nggak ada intonasi atau tanda baca yang pas. Nah, itu dia. Jadi buat Anda yang mungkin juga berkecimpung di dunia tulis-menulis, atau desain, atau bahkan kaligrafi, ini jadi pengingat soal presisi. Antara keindahan bentuk dan kejelasan makna, gimana menyeimbangkannya. Apa nih yang paling ngena buat Anda dari cerita ini? Itu dia, Sobat Kaligrafi. Penelusuran kita soal kisah unik Bang Haji dari buku Kisah-Kisah Kaligrafi. Pengingat yang jenaka, tapi dalam ya maknanya. Bener banget. Nah, jangan kemana-mana dulu ya, Sobat Kaligrafi. Tetap pantengin channel kita, karena kita bakal balik lagi dengan topik-topik dan kisah-kisah lain seputar kaligrafi yang pastinya nggak kalah unik dan menarik. Iya. Sebagai penutup nih, coba yuk kita renungkan bareng. Di luar lucunya cerita Bang Haji tadi, seberapa sering sih kita ketemu potensi salah tafsir karena pesannya ambigu di era informasi sekarang ini? Penting banget kan presisi itu? Mungkin itu bisa jadi bahan pikiran Anda selanjutnya. Setuju banget. Oke deh, Sobat Kaligrafi, sampai di sini dulu ya perjumpaan kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.